Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Siti Rofiko. Saya dari kelas 7 MPIB, mahasiswa UIN Syaifuddin Zuhri, Purwokerto. Ya, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan organisasi. Dan saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan organisasi pada IPNU dan IPPNU Pekuncen. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama itu mengenai profil organisasi. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNU adalah sebuah organisasi pelajar Nahdliyin yang berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 1954 Masehi di Semarang, Jawa Tengah. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi, dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh. Selanjutnya, pada saat diadakan Kongres IPNU 1 di Malang, pada tanggal 28 Februari sampai 5 Maret 1955 yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno, diusulkan dibentuknya Wadah Putri Nahdlatul Ulama. Ternyata usulan tersebut diterima oleh forum. Maka pada tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau 2 Maret 1955 Masehi, IPPNU resmi didirikan dengan kepanjangan Ikatan Putri Nahdlatul Ulama. Langsung saja teman-teman, kita masuk pada isinya, yaitu tentang identifikasi perubahan. Segala perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi itu tentunya memiliki alasan tertentu. Di antaranya sebagai ketua organisasi yang bertanggung jawab atas segala yang bersangkutan di dalam visi, misi, dan program di wilayah ranting. Oleh karena itu, program dirubah dengan tujuan untuk mempererat dan mengompakkan antar anggota sesuai dengan keinginan sebagian anggota. Organisasi tidak hanya mempunyai satu tipe perubahan, namun ada beberapa tipe perubahan di dalam suatu organisasi. Namun tipe perubahan di dalam organisasi ini yaitu tergolong ke dalam tipe development change yang bertujuan sebagai peningkatan keterampilan dan kondisi keaktifan anggota. Sebelum dilakukannya perubahan, tentunya seorang pemimpin maupun anggotanya memiliki ide atau gagasan tertentu. Ide tersebut ialah perubahan yang awalnya fokus terhadap generasi pelajar lewat materi dan motivasi keorganisasian, kini dilengkapi dengan program seni musik hadroh. Sehingga lebih menarik pelajar atau siswa untuk ikut serta menjadi anggota tersebut. Selanjutnya ada perencanaan perubahan. Di dalam suatu organisasi terdapat analisis SWOT yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan baik internal maupun eksternal untuk suatu tujuan. Dalam organisasi ini tentunya terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan. Kekuatan dalam organisasi ini adalah dengan diadakannya perubahan tersebut selaku pengurus organisasi lebih luas dan bersinergi
untuk memberikan semangat belajar lewat seni hadroh. Kelemahan dalam organisasi ini adalah seni musik hadroh akan diterima baik atau tidaknya tergantung kepada anggota yang cinta dan memahami tujuan musik hadroh tersebut. Dengan begitu, kami tidak dapat memaksakan pelajar untuk ikut masuk keanggotaan lewat program seni musik hadroh. Selanjutnya, peluang dalam organisasi ini adalah sebagai pengurus dapat menarik perhatian bukan hanya kepada pelajar, namun kepada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat mendukung putra-putrinya untuk ikut serta aktif mengikuti organisasi tersebut. Tantangan dalam organisasi ini adalah setiap anggota mempunyai pemikiran dan pendapat yang tidak semua menyetujui apa yang sudah diprogramkan. Maka dari itu, sebagai pengurus harus mampu menampung semua yang anggota berikan berupa saran maupun kritik. Yang selanjutnya ada implementasi perubahan. Yang pertama, pencairan. Sebelum melakukan perubahan, tentunya pemimpin mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota tentang perubahan yang akan dilakukan. Di setiap organisasi, khususnya di organisasi ini, mempunyai jadwal rutin setiap bulan untuk bersilaturahmi antar anggota dan pengurus. Disitulah momen untuk membahas program-program yang belum terlaksana. Berikut dengan program tambahan. Setiap anggota dan pengurus diberikan luang waktu untuk saling bertukar pikir dan memberikan pendapat. Dengan begitu, ketika nanti pada akhirnya diputuskannya perubahan, semua anggota wajib menerima dengan baik apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Untuk membangun motivasi bersama, yaitu dengan membuat agenda atau kegiatan keagamaan yang di dalamnya berisi tentang bagaimana tujuan dari program yang akan diajukan atau dilaksanakan. Yang kedua itu ada perubahan atau changing. Kondisi awalnya diterapkan perubahan untuk lebih aktif itu tetap masih ada beberapa anggota yang kurang berpartisipasi dengan kegiatan yang baru dengan alasan kurang tertarik dalam bidang tersebut. Namun sebagian besar sudah menyempatkan waktunya berpartisipasi dengan baik dengan adanya kegiatan yang baru ini. Perlu kita ketahui bahwa setiap anggota mempunyai pemikiran dan prinsip dalam memilih. Dengan adanya perubahan pastinya ada yang menyimpang dalam batinnya, kurang menyukai perubahan tersebut. Namun kita dapat mengusahakan dengan menjelaskan tujuan perubahan tersebut yang padat merupakan merubah pikirannya untuk ikut kembali di dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya, kondisi perubahan di organisasi tidak seterusnya berjalan yang stabil. Adapun cara untuk menstabilkan kondisi perubahan tersebut biasanya dengan diadakannya rapat antar anggota dan pengurus sebagai bukti kepedulian dalam mengaktifkan organisasi. Di dalam rapat tersebut membahas agenda ke depan dan bertukar pikiran menghindari ketidaknyamanan dalam perbedaan pendapat. Yang terakhir itu terkait dengan evaluasi dan umpan balik ya. Suatu perubahan dalam organisasi tentunya memerlukan evaluasi. Dalam hal ini yang perlu dievaluasi adalah bagaimana keaktifan anggota dari awal perubahan sampai saat ini. Bagaimana kemajuan agenda tersebut sudah diterima dengan baik atau belum oleh semua anggota dengan perubahan yang ada. Adapun cara melakukan evaluasi ialah dengan memberikan suatu pertanyaan sesuai dengan perubahan yang ada dan mengecek langsung perubahan tersebut. Apakah mengalami kendala atau tidak dalam melaksanakannya. Selanjutnya, hasil evaluasi yaitu sebagai pengurus dapat mengetahui perubahan yang ada dan menjadi acuan bagi pengurus untuk lebih semangat dalam mengaktifkan semua kegiatan dan anggota organisasi. Menindaklanjuti dengan adanya perubahan
Sebagai pengurus mempunyai keinginan melihat dari kemampuan anggota, yaitu mengadakan kegiatan lomba yang di situ bertujuan mempererat hubungan silaturahmi atas anggota sendiri dengan anggota lain. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.